Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami siswi dari SMK Farmasi Ikasari ingin meminta sedikit waktu luangnya kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk kami mengadakan penyuluhan mengenai penyakit diare. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang terbesit di pikiran Bapak, Ibu, dan adik-adik saat mendengar kata diare? Diare atau yang sering kita sebut dengan mencret adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan konsistensi dan bentuk dari tinja atau feses yang melembek atau mencair, serta frekuensinya lebih sering daripada biasanya. Diare yang berat dapat menyebabkan dehidrasi dan membahayakan jiwa. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana tubuh kekurangan cairan. Dapat berakibat kematian terutama pada anak-anak dan bayi jika tidak segera diatasi. Diare sendiri terbagi menjadi dua jenis, diare akut dan diare kronik. Diare akut disebabkan oleh infeksi usus, infeksi bakteri, obat-obat tertentu, atau penyakit lain. Gejalanya, tinja menjadi cair, terjadinya mendadak, badan menjadi lemas, kadang demam sampai muntah, dan berlangsung selama beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Yang kedua yaitu diare kronik. Diare kronik, diare yang menetap atau berulang dalam jangka waktu yang lama selama 2 minggu atau lebih. Sebenarnya apa penyebab dan gejala dari penyakit diare? Penyebab yang pertama yaitu infeksi bakteri pada saluran pencernaan. Bakteri apa? Bakteri Campylobacter, Clostridium difficile, E. coli, Salmonella, dan bakteri Shigella. Lalu, gejalanya seperti apa? Gejalanya rasa sakit dan mulas pada perut, feses berair disertai encer, dan muntah. Penyebab yang kedua yaitu radang usus dan radang usus besar. Gejalanya sakit perut, nafsu makan menurun, feses berdarah, iritasi pada mata dan kulit, konsistensi dari feses lembek dan berair serta kelelahan. Penyebab yang ketiga yaitu dumping syndrome. Apa itu dumping syndrome? Dumping syndrome adalah kondisi di mana makanan bergerak terlalu cepat pada saluran pencernaan. Biasanya ini terjadi pada pasien pasca operasi dan mengalami penurunan berat badan. Gejalanya sakit perut, mual, muntah, dan detak jantung tak beraturan serta dehidrasi. Lantas, apa saja pengobatan yang dapat kita lakukan? Untuk pengobatannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hafizah Fajrina. Selanjutnya pengobatan diare. Pengobatan diare terbagi menjadi dua, pengobatan kimia dan pengobatan tradisional. Pengobatan kimia yang pertama yaitu obat kemoterapeutik, antibiotik, sulfamida, dan senyawa kinolon. Contoh obatnya amoxicillin, ampicillin, cotrimoxazole, chloramphenicol, dan tetracycline. Yang kedua, spesialis obat antibiotik, mengobati diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri di lambung dan usus yang memberantas bakteri penyebab diare. Contoh obatnya amoxicillin, ciprofloxacin. Yang ketiga, obat obsipansi. Obat ini merupakan terapi berdasarkan simptom atau gejala yang dialami oleh pasien. Yang keempat, zat-zat penekan peristaltik usus, candu dan alkaloidnya, derivat petidin, topiramid, antikontinelgid, atropin, extrabeladon. Yang kelima, obat dehidrasi. Obat ini mengembalikan cairan tubuh yang hilang akibat diare untuk mencegah dehidrasi. Contoh obatnya oralit, zinc sulfat. Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional yang pertama dengan daun pepaya. Nama daun pepaya ini yang pertama putih, betik, ralempala, punti,
punti kayu, pisang malaka, bandas, majan, kepalai, kaliki. Daun pepaya ini rasanya pahit, dapat mengatasi diare. Salah satu penyebab dari diare adalah infeksi bakteri pada saluran pencernaan. Ekstrak dari daun pepaya memiliki efek anti diare yang melawan bakteri-bakteri penyebab diare di saluran pencernaan. Cara pengolahan daun pepaya ini, yang pertama, siapkan bahan-bahan berupa minyak kelapa dan daun pepaya secukupnya. Terus daun pepaya dilayukan dan direbus bersama minyak kelapa. Tempelkan racikan bahan tersebut pada perut sampai diare sembuh. Yang kedua, dengan daun patikan Cina. Nama lain patikan Cina ini, yang pertama seperti patikan Cina dari Indonesia, gelang pasir, kroket Cina, kimules, nanangkan gede, uset nana, jalu-jalu tona, dan Ciolai yang cao. Tumbuhan patikan Cina ini sudah dikenal sejak lama, dimanfaatkan oleh masyarakat. Daunnya yang berkhasiat sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan Shigella dysentery, sebagai minuman fungsional untuk pengobatan penyakit diare dan disentri. Cara mengolah daun patikan Cina ini dengan mengambil daun patikan Cina kering sebanyak 15-30 gram atau segar sebanyak 30-60 gram. Patikan dalam keadaan bersih, kemudian rebus, dan air rebusannya itu diminum 1 kali sehari. Yang ketiga, kunyit. Kunyit biasa disebut dengan kunir, koneng, temu kuning, dan kenyut. Kunyit ini adalah salah satu tumbuhan rimpang yang dapat dijadikan sebagai obat diare karena di dalamnya berkhasiat antara lain minyak asiri, zat warna kurkumin, pati, dan damar. Cara mengolah kunyit ini, yang ambil 2 rimpang kunyit, lalu bersihkan dan potong kecil-kecil. Campurkan dengan 2 sendok air kapur sirih, lalu aduk hingga rata. Lalu direbus dengan 150 ml air. Air rebusannya diminum selagi hangat. Yang keempat, daun jambu biji. Daun jambu biji ini biasa disebut dengan daun jambu biawas, daun jambu kutuk, daun jambu paraweh. Daun jambu ini memiliki khasiat sebagai anti diare dan astringentsia, yaitu menciutkan selaput lendir karena di dalamnya terdapat zat berkhasiat tanin dan zat penyama. Selain itu, daun jambu biji juga sebagai anti-infeksi dan antibakteri yang dapat membunuh bakteri di usus yang menyebabkan penyakit diare. Cara pengolahan daun jambu biji ini, ambil daun dan cuci daun jambu biji, kemudian daun jambu biji direbus sekitar 3-5 menit hingga zat berkhasiatnya di dalamnya keluar. Lalu air rebusan daun jambu biji diminum selagi hangat. Yang kelima, kayu secang. Kayu secang biasa disebut dengan kayu sopang, kayu cacang, dan kayu sepiung, dan digunakan sebagai obat diare karena kayu secang ini mengandung asam tanin, brizilin, zat warna merah, sapan, dan asam galat yang berfungsi sebagai penguat usus atau astringentsia yang dapat mengobati diare. Cara pengolahannya, yang pertama, kayu secang dipotong kecil-kecil, tambahkan 250 ml, lalu direbus hingga berwarna merah, tambahkan sedikit gula dan madu. Sekian penjelasan penyuluhan dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.